saya mau perkenalkan dikit dulu tentang saya. Nanti jangan dipikir, aduh ini dukun apa nih, dukun cinta kali ya gitu ya. Jadi S1 dan S2 saya di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Ya saya kebetulan begitu saya lulus, saya langsung mengambil sertifikasi yang basic dan advance dari pendidikan intensif seksologi di Udayana Bali. Saya juga memiliki sertifikasi SAR, Sexual Attitude Assessment, dan ini adalah beberapa asosiasi-asosiasi yang berhubungan dengan seksualitas. Karena dulu nggak ada orang yang bercita-cita jadi seksolog kayaknya ya. Saya cuma mikir kayaknya ada apa sih dengan seksualitas. Dari masa remaja saya sampai saya tumbuh dewasa, ada banyak hal yang bisa saya omongin sama mama saya, tapi ada banyak hal juga yang dia sudah mulai tidak bisa menjelaskan. Nah, saya mencari tahu, akhirnya menjadi spesialisasi karena saya pengen tahu apa sih yang membuat seksologi ini menjadi sesuatu yang menarik gitu ya. Jadi kurang lebih inilah kredibilitas saya. Oke, next. Oke, saya mengajak teman-teman semua untuk memiliki seks positif gitu ya. Karena seks positif itu penting sekali untuk kita, nanti kan akan ada pertanyaan ya. Pertanyaannya, cobalah untuk menjadi individu dengan sikap seks yang positif, memiliki pemahaman tentang tubuh dan seksualitas. Jadi jangan mudah menghakimi orang lain. Kenapa itu jelek? Satu, begitu kalian mengatakan, ih si itu gitu banget ya pertanyaannya, ih kok ada sih orang yang pertanyaannya kayak gitu. Biasanya itu akan membuat Anda susah ketika menghadapi masalah sehubungan dengan seks dan cinta. Ya, nah makanya kalau di sosial media saya tuh suka, aduh ada orang tuh haters tuh niat banget ya, bisa loh membenci orang sampai segitu-gitu amat. Nah biasanya orang kayak gini saya justru akan takut dan deg-degan, karena kalau dia memiliki problem dalam hidupnya, dia pasti akan jadi hakim yang paling kejam buat dirinya sendiri. Ya, so saya nggak mau teman-teman sekalian untuk memiliki sikap yang menghakimi gitu ya, sesama dengan yang jika ada pertanyaan, baik yang ada nanti muncul di Slido maupun yang nanti akan ditanyakan langsung. Oke, next. Saya suka banget topik ini. Ini adalah otak kalian ketika kalian sedang jatuh cinta. Jadi pertama-tama, cinta itu adalah tentang otak. Tentang bagaimana dopamin kamu tuh berbunga-bunga, dia akan berwarna merah-merah ya. Semua yang berwarna merah-merah itu adalah dopamin ya. Dimana ini ada beberapa hormon yang sangat mempengaruhi seks dan cinta gitu. Dia ada pertama ada oksitosin ya. Slide-nya hilang. Oke. Dia akan ada oksitosin ya, dia ada vasopresin. Ini adalah hormon attachment. Tolong jangan dihilangkan dulu ya slide-nya. Jadi gini, oksitosin, jangan dihilangkan dulu slide-nya. Oksitosin dan vasopresin itu adalah hormon attachment. Ini yang membuat ya, kalau kamu sudah siap pacaran, kamu harus siap patah hati juga. Itu udah satu paket. Yang penting si pacar kamu ini tidak menyakiti kamu dengan sengaja, dengan intentionally. Ketika kita mulai attach pada someone, ya agak sulit. Kenapa? Karena ini hormonal. Jadi ketika ada orang yang bilang, apa sih bedanya Mbak Zoya kalau misalnya pacaran dengan seks sama pacaran biasa aja? Bedanya di sini, di oksitosin dan vasopresin. Ketika dia bekerja, dia akan membuat, kenapa? Kalau kamu patah hati, berasa literally hatinya kayak ditusuk-tusuk pakai jarum atau pakai pisau. Karena ya hormon-hormon ini yang membuat kamu jadi merasa seperti itu, gitu. Nah, oksitosin dan vasopresin juga yang akan mendekatkan kalian atau menjauhkan kalian. Ya, makanya kadang-kadang saya pernah bercanda di threads kalau nggak salah. Saya bilang gini, seseorang yang bisa membahagiakan kelaminmu belum tentu bisa membahagiakan hatimu. Saya bilang gitu. Ya, jadi kalau seksnya enak, itu bukan berarti dia udah pasti bakal jadi calon pasangan hidup. Ya. Tapi ada juga, tuh gimana juga dong Mbak Zoya, kalau misalnya ada yang, waduh saya udah cinta banget sama dia, tapi ternyata selama pernikahan kami seksnya nggak enak Mbak. Ya dipelajari, ya kan gitu. Jangan cepet-cepet cari yang lain ya, jajan dan ini itu. Selalu ada solusinya. Tapi yang kita inginkan dari Love Conference ini, dari ceramah saya, adalah kalian memiliki kehidupan seks dan cinta yang ekspresinya sehat ke depannya.
baik urusan pacaran maupun menikah. Karena bohong, kalau kalian manusia sehat, terus kalian gak punya hasrat seksual, padahal udah mimpi basah, udah menstruasi, gak mungkin kalian gak terangsang. It's weird, ya kan? Jadi pada saat seorang laki-laki mimpi basah, ya berarti saat itu dia sudah bisa menghamili perempuan. Si perempuan yang sudah menstruasi, ya ketika dia menstruasi, dia sudah bisa hamil. Nah, itu pemahaman awalnya dulu. Dan ya menstruasi dan mimpi basah ini yang membuat kenapa kamu tertarik pada manusia lain, attracted. Ya. Oh, kenapa ya? Padahal tadinya saya tuh benci banget deh kalau ngeliat cowok, kalau ngeliat cewek tuh ih apaan sih, apalagi kan anak-anak yang masih 9 tahun gitu, 8 tahun masih suka bilang begitu. Tapi begitu mereka sudah puber, ya, akhir balik beda banget ya, cara pendekatannya dan sebagainya. Kita lihat lagi ada hormon apa lagi di sini? Attraction. Itu ada dopamin, norepinefrin dan serotonin. Dopamin ini adalah hormon yang akan membuat kita itu bisa seru-seruan atau asik-asikan, tapi nggak boleh kebanyakan. Dopamin inilah yang membuat kenapa orang bisa narkoba. Kenapa sih? Sebenarnya sesuatu yang enak-enak tuh bisa bikin nagih kok. Basically gitu aja. Jadi, Mbak, tapi gimana ya? Masa saya udah umur segini misalnya 30 tahun, saya nggak boleh pacaran dengan ini sih. Saya nggak boleh pacaran sambil berhubungan seks. Loh, ada resikonya. Ya, dopamin itu ketika kita sudah berhubungan seks pada saat pacaran, dopamin itu membuat kita jadi dopamin itu adalah hormon yang memberikan quick gratification, pemuasan kebutuhan yang cepat. Ya, dia itu nyari lagi, dia nggak peduli gimana cara menuhinnya. Kenapa orang narkoba, kenapa orang adiksi pornografi, semua kata adiksi itu ada hubungannya dengan si dopamin ini. Dopamin yang sesuai akan membuat kamu mampu flirting-flirtingan, bukan cuma sleep call, ya, bercandaan, gitu, hal-hal yang lucu dan berkesan bersama dengan pasangan kamu, gitu. Tapi kalau sampai dia berlebihan, ini yang juga membuat kenapa kamu bisa selingkuh meskipun cinta sama pasangannya. Ini yang membuat kenapa, karena menurut Esther Perel dalam bukunya Rethinking Infidelity, dia mengatakan salah satu alasan kenapa orang berselingkuh baik laki-laki ataupun perempuan relatifly bukan karena semata-mata udah gak cinta lagi, ada yang lebih cantik, ada yang lebih ganteng. Enggak sesimpel itu. Tapi si selingkuhannya ini bisa membuat dia mengeluarkan sisi-sisi yang tidak bisa dia keluarkan bersama dengan pasangannya. Jadi tetap salah yang berselingkuh dong. Kenapa dia tidak memiliki cara berkomunikasi yang tepat untuk bisa mengungkapkan dirinya, mengekspresikan dirinya, bercerita tentang semua sisi dirinya. Kenapa mau dinikahin? Yang gitu. Makanya saya selalu bilang, menikahlah jangan karena kamu kesepian. Menikahlah karena kamu siap. Pacaran juga begitu. Aduh Mas Zoe, aku kesepian. Gak enak deh kalau malam minggu orang-orang pada jalan berdua dan segala macam. Aku sendirian aja. Belajar hidup sendiri. Nyaman dengan kesendirian. Makan sendiri di mall. Jalan sendiri, nikmatin film sendiri. Dengan begitu, kamu akan mandiri secara emosi. Sehingga memampukan kamu juga untuk menjadi diri kamu di saat kamu sedang pacaran. Bukan kehilangan diri kamu. Ya, karena hormon ini nggak bisa bohong, dahsyat dia. Ya, next, sorry, bukan. Saya mau lihat lagi slide-nya. Nah, last, ini ada testosteron dan estrogen, gitu ya. Gairah seksual itu pasti udah ada, ya. Adanya testosteron dan estrogen pada seorang manusia itu adalah ketika dia sudah menstruasi dan mimpi basah. Jadi gini, intinya, kalau kamu tidak bisa menjalin persahabatan yang sehat, ya mengatur, ya namanya juga persahabatan, pasti ada pertikaian, ada berantemnya, ada dramanya, itu biasa. Yang membuat kita menjadi manusia baik atau tidak adalah ketika kita mampu menyelesaikan setiap permasalahan itu. Ada orang, saya mah nggak bisa temenan Mbak, makanya saya ini tergantung banget sama pacar saya. Dia tuh yang membuat saya jadi bisa bersosialisasi, dia yang buat saya bisa jadi begini. Lah, saya pikir-pikir dia itu pacar atau ibunya ya.
Aduh, kalau nggak ada dia nggak ada yang ngajarin saya. Loh, pacar sama pasangan hidup tuh, dia itu bukan pembantu kita, dia bukan orang tua kita, dia bukan pengasuh kita, dia bukan babysitting kita, dia bukan guru kita. Kita harus menjadi our own person. Ya, semuanya tadi hormon-hormon yang ada akan membuat kita jadi kewalahan di tengah jalan. Ketika kita sendiri dengan budaya yang, apalagi kalau udah mau Natal, ya kan, udah ada acara atau acara keluarga deh, nggak usah nunggu Natalan. Kapan nikah? Kok belum nikah juga? Kalau udah nikah kapan punya anak? Kok cuma punya satu? Nanti nggak ada temennya loh. Nggak akan pernah cukup. Di antara demand-demand yang seperti itu, kalian harus yakin dulu apa yang kalian mau. Next, kita lihat. Emotional spiral. Ya, jadi gini. Kalau kalian baru patah hati, ambil waktu untuk memproses. Jadi, don't get under somebody if you want to get over somebody. Jangan mencoba tidur, berhubungan seks, pacaran dengan orang lain untuk melupakan mantan. Jangan pergi healing jalan-jalan untuk melupakan mantan. Nggak akan berhasil. Salah satu cara paling efektif adalah menjadi manusia. Sakit ya? Iya. Because we are human. Orang datang ke saya konseling, Mbak Zoya, saya mau cari tahu gimana caranya saya nggak pernah sakit hati lagi. Saya mau mencari tahu gimana caranya bisa memilih pasangan hidup yang sesuai, pacar yang sesuai. Saya mau orangnya maunya serius. Kenapa seserius itu? Hidup juga adalah tentang nikmat. Menikmati hidup. Kenapa harus seserius itu? Bisa jadi pacaran itu kan tidak semata-mata, oke, memang ada tujuan akhirnya jelas, which is bagus. Tapi justru perjalanan pacaran ini membuat kita tuh tahu apa yang cocok atau nggak cocok sama dia. Kalau misalnya semuanya kayaknya baik-baik aja, ini itu aja, kalian mesti takut dong. Masa pacaran nggak pernah berantem? Tapi ya bukan KDRT atau mukul dan sebagainya. Ya kan? Dalam proses emosi, ya, emosi itu akan berkecamuk seperti di slide ini. Ya, mana slide-nya? Oke. Emotional spiral. Kita akan mengalami semua emosi yang ada di sini. Saya tidak percaya bahwa ada emosi yang negatif. Emosi itu bukan masalah positif atau negatif. Emotion is emotion. Setiap emosi hadir karena sebab tertentu. Gitu ya. Semua emosi harus diproses. Kebetulan saya baru kedukaan hari Rabu kemarin gitu ya. Om saya yang paling saya kasihi itu meninggal dunia. Pastor Jesse kenal cukup dekat dengan om saya, James Rao. Waktu lagi acara kuburan seperti biasa, saya nggak menghina orang Manado ya, karena saya orang Manado, saya boleh celak dikit ya orang Manado ya. Lagi acara kuburan, mau tutup peti, itu sangat emosional buat saya. Mama saya, ini adalah adik mama saya yang ya cukup dekat lah, karena sejak James kuliah tinggal di rumah kan sama mama saya, sama mama saya. That's why kita deket. Mama saya lagi nangis di depan peti. Tante saya, mama saya namanya Sylvia. Udah Sel, jangan nangis. Saya omelin tante saya. Kenapa dia nggak boleh nangis? Golok banget ya saya. Kenapa dia nggak boleh nangis? Orang dia nggak tahu bakal ketemu lagi apa nggak sama adiknya. Orang dia merasa kehilangan. Kadang-kadang kita digituin ya. Udah kuat-kuatin aja. Mana bisa orang kuat kalau nggak pakai sedih dulu. Jadi waktu kita patah hati, apa yang kita lakukan? Berproses. Sakit ya. Sakitnya di sini. It's painful. Processing it. Bahwa itu menyesakan buat kita, bahwa itu menyedihkan buat kita, bahwa ini berat buat kita. Tapi itu ya bukan berarti kita akan spiraling terus di situ. Next, kita lihat slide selanjutnya. Jangan lupa, menurut Albert Einstein, hukum kekekalan energi itu berlaku. Ya, saya pernah cerita kalau nggak salah sama siapa, Henry. Ya, saya pernah bilang, Hen, hukum kekekalan energi itu berlaku. Dia orang teknik.
Ya, bahwa energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dihilangkan. Yang ada hanya bisa diproses. Jadi ketika kita merasakan jatuh cinta, patah hati, naksir, diem-diem, itu akan overwhelm buat kita. Ya, di dalam hukum kekekalan energi, ya, kita bisa mentransformasi energi kita ke dalam bentuk yang lain. Nah, pada saat kita kewalahan, kita juga bisa melakukan emotional rescue dalam usaha transformasi emosi ke dalam bentuk perilaku yang lebih positif. Ya, cara yang paling asertif adalah perasaan kamu valid, tapi perilaku buruk itu tidak oke. All feeling are valid, but bad behavior is not. Contohnya gini, saya naksir orang misalnya, saya jatuh cinta banget nih sama dia, ya, udah lama saya naksir, setahun 2 tahun naksir masih nggak apa-apa, ya, tapi setahun 2 tahun, seminggu 2 minggu oke, sebulan 2 bulan 3 bulan, kenapa nggak dikasih tahu? Belum tentu dia tahu kamu eksis. Terus kamu udah kewalahan sendiri. Yang paling penting di soal emosi ini, kenali, labelin emosi kamu dulu. Pada saat patah hati, ya, pada saat akan menjalani relationship, memilih untuk aku mau pacaran sama dia, aku mau nikah sama dia. Labelin dulu. Selama sama dia, kebanyakan emosi apa yang aku rasakan? I feel little or I feel happy. Nah, happy ini juga kadang-kadang agak chaos ya kalau lagi jatuh cinta ya. Kayaknya semuanya happy aja. Padahal sebenarnya banyak yang enggak. Tapi terus terang deh, apakah kita banyak ketakutannya ketika menjalani relasi dengan si orang ini? Kalau iya, mendingan jangan. Kita harus belajar jujur memproses emosi kita. Kalau setiap patah hati, healing dulu dong, mau pergi dulu dong, mau ini dulu dong, ya nggak bisa kelar-kelar. Paham ya? Proses our emotion. Apa sih aku rasakan saat ini? Aku cintanya bertepuk sebelah tangan, Mbak Zoya. Oke. Sakit gak? Sakit lah. Tahu saya rasanya. Duh, saya diputusin duluan, Mbak Zoya. Mau diputusin duluan sama gak enaknya. Jadi jangan sampai aku mau putusin dia duluan supaya aku gak sakit-sakit amat. Gak bisa. Pain is pain. Pain inevitable. Orang datang ke saya konseling untuk meminta Mbak Zoya gimana caranya gak sakit hati lagi. Gak bisa. Saya akan mengajarkan Anda untuk menjadi manusia. Saya akan mengajarkan Anda untuk memproses dan jujur sama emosi Anda. Dengan cara begitu Anda jadi manusia lebih bijak, Anda peka terhadap perasaan Anda akan pasti punya relasi yang lebih sehat. Kita memulai dengan diri sendiri dulu. Oh, aku merasa gini ya. Aku mulai cemburu. Oh, aku udah naksir nih sama orang. Kalau udah dikepoin Instagramnya terus-terusan, dia lagi ngapain, di mana, sama siapa? Oh, saya udah naksir nih. Tapi mengatakan kita naksir sama orang, kayaknya heboh banget ya. Percayalah, nggak ada orang yang mati karena mengungkapkan cinta. Ya, bilang aja, apa sih yang terburuk yang bakal terjadi? Gue sayang sama lu. Ya, gue enggak. Ya, elah sedih banget sih. Iya kan? Nggak mati kan? Tapi jangan, kalau sampai kamu nggak cinta sama saya akan bunuh diri nih. Jangan gitu dong, itu pasif agresif. Kalau kamu nggak cinta saya balik, kamu tidak memberikan hak orang itu untuk merasakan apa yang dia rasakan. Saya hanya bertanggung jawab pada perasaan saya, bukan perasaan orang lain. Oh, I love you. Oh, thank you. I love myself too. Probably would like that, ya udahlah ya. Tapi beneran deh, setidak-tidaknya pengungkapan itu akan membantu kamu untuk apa? Bisa move on. Oh, ternyata dia gak cinta sama gue. Jadi ngapain gue nunggu bertahun-tahun untuk ngomong sama dia? Lebih cepat, lebih baik. Biasanya perempuan, budaya patriarki ini kadang-kadang bikin kita nyebelin deh. Wah, kalau perempuan nembak duluan agresif. Kalau perempuan gini-gini tuh berarti kejam. Nah, para perempuan-perempuan, dan kebetulan saya adalah seorang feminis ya, saya ajarin ya. Buat saya, kalau saya naksir sama cowok, saya sebel sama orang aja saya bilang, masa saya naksir saya nggak bilang, rugi amat saya. Apa yang saya katakan sama cowok yang saya taksir? Gue naksir lu nih, ternyata gue udah mulai kepo.
Jadi kalau sampai emang lu udah tahu apa yang gue rasain, jadi kalau emang lu, if you want to do something about it, please do something about it. Ya kalau enggak, oh ya udah, let me processing it. Gue nggak tahu gue bisa temenan lagi apa nggak sama lu. Yang penting lo harus tahu I have feelings for you. Itu artinya apa? Ketemu di tengah. Gue udah ngomong nih ya. Kalau lu juga suka, lu maju ke sini. Jangan kita ngejar dia terus sampai ke sana. Jangan. Ketemu di tengah. Kenapa? Karena Anda berharga. Ya? You are precious. Emang orang berharga gak bisa jatuh cinta? Emang orang berharga gak bisa naksir duluan? Gak apa-apa kan? Ya. Kita memproses dengan cara seperti itu. Ya, next slide. Ya, emotion diproses. Oke, slide selanjutnya. Kayak apa sih yang namanya healthy relationship itu? Healthy relationship itu ada mutual respect. Kenapa saya mesti bilang tentang healthy relationship? Ya, ada communication. Communicationnya kayak apa? Yang asertif tentunya ya. Kalau asal komunikasi aja, kita ngomong-ngomong doang apa gunanya ya. Consent, practice safe sex, prioritize sexual health, and know your boundaries. Nanti saya akan lebih detail di sini. Kenapa saya mesti mengatakan healthy relationship involve mutual respect? Ini akan menjawab pertanyaannya. Mbak Zoya, saya terusin lagi atau saya udahan aja sama dia? Saya akan tanya balik. Masih ada penghargaan nggak di antara kalian? Kalau berantem pakai maki-maki nggak? Binatang-binatang di kebun binatang keluar semua. Jerapah kamu, gorila kamu. Kalau udah nggak ada gitu, ya dia emang mulutnya kasar mbak, tapi dia cinta sama saya. Pertanyaannya, mau nggak kamu dicintai dengan cara begitu? Did you think you deserve it? Oh, saya mesti jaga perasaannya mbak. So you walking on the eggshells. Aduh, aku mesti hati-hati. Jangan sampai nanti dia tersinggung. Aku mesti jagain dia kayak begini. Kamu babysitternya, kamu psikolognya, apa pacarnya sih? Ya nggak begitu dong. Ya, kita bisa jadi diri kita. Dia bisa jadi dirinya dia. Kayak gitu. Ada mutual respect. Berantem boleh berantem. Berantem yang sehat dong. Berantem yang sehat kalau kata Gottman tuh ada 4. Ya, jangan pernah mengkritik pasangan. Kalau ngeritik orang di tempat kerja aja. Di pasangan, di rumah, sama orang tua, adik, kakak, apalagi pacar, suami, istri. Jangan. Boleh komplain tanpa mengkritik. Kayaknya gimana misalnya? Kayak gini, ya ampun ya, kamu kayak gini aja gak bisa. Kritik. Tapi, lu yang aku frustrasi deh. Aku bener-bener butuh ditolongin sama kamu. I thought kamu bisa bantuin aku nih soal ini. Komplain. Komplain tanpa mengkritik. Ya. Bisa marah tanpa menghina atau merendahkan contempt. Ya, tanpa merendahkan pasangan kita. Kamu tuh lebih bodoh daripada pembantu. Aduh, di mana nih respectnya, serem amat. Ya. Ketiga defensif, enggak, gue nggak begitu. Siapa bilang? Ih, salah lo kali. Nggak tahu deh. Ujung-ujungnya gaslighting. Lah, kok salahnya dia? Kenapa tiba-tiba ujung-ujungnya jadi salahnya gue ya? Hati-hati ya terhadap defensiveness. Defensif menandakan kamu tidak mau owning your own mistake. Nggak bisa. Gue nggak mau ngaku gue salah. Terlalu gengsi. Dan yang terakhir adalah stonewalling. Ya. Ngambek. Yang temenin aku ke salon dong. Aduh ya nggak bisa, aku sibuk. Ya udah deh, aku naik Grab aja, aku naik Gojek aja, aku naik ini taksi online. Nanti kalau mas-masnya bau, aku pingsan di jalan, terus aku jadi stres. Ya udah deh. Itu pasif agresif. Sayang. Yang boleh nggak aku pergi sama teman-teman aku? Boleh. Kok kenceng mukanya? Main aja sama teman-teman kamu. Kamu memang listen sama mereka kan dibandingkan pergi sama aku. Lah, pasif agresif lagi. Jangan dong. Tapi gimana mbak? Mau dikasih kita kesel, nggak dikasih. Kok kayaknya gue jadi pacar nggak asik banget. Apa yang bisa dilakukan? Kasih tahu apa yang kita rasakan. Label your emotion.
Yang aku tuh sebenarnya sedih. Kamu tuh kayaknya lebih menikmati sama teman-teman kamu dibandingkan sama aku. Gitu ya. If you have so much fun, can we create something that actually as fun as it is? Aku juga mau senang-senang dong sama-sama kamu yang. Please figure it out. Asertif. Nggak pakai ngambek, nggak pakai drama, capek hari gini. Aku sedih deh. Ya, yang aku benar-benar capek. Aku bukannya nggak mau nemenin kamu ke salon, ya. Tapi I really have to do this. Aku benar-benar mohon kamu ngerti. Tapi kalau kamu nggak ngerti juga, ya aku bisa apa ya? Yang kalau aku nggak salon sendiri, aku tuh sebenarnya takut. Aku pengen aja temenin sama kamu. Walaupun aku tahu sih di salon kamu mau ngapain ya? Itu kamu mau dipijit-pijit ya? Cari dong jalan tengahnya di mana dua-duanya bisa menikmati. Itu namanya kita nggak selfish. Bukan mikirin diri kita aja, bukan mikirin dia aja. Mikirin berdua. Next. What are boundaries? Setiap dari kalian saya percaya ini di atas 18 tahun semua. Ada yang di bawah 18 tahun? Ada ya? Semua 18 tahun ke atas? Oke. So, ini adalah contoh batasan yang sehat dan yang tidak sehat. Ya, batasan yang sehat itu garis-garisnya memang titik-titik seperti ini, nggak rigid, nggak kaku. Ya, kita pelajari seumur hidup kita. Oh, ini aku nyaman, ini aku nggak nyaman. Pada saat kita pacaran, pada saat kita berteman dulu. Kita tahu, oh, aku tuh nggak enakan ya orangnya. Kalau ada orang yang kayak gini, aku tuh bakal protes ya. Kalau ada orang kayak gini, aku bakal seperti ini ya. Aku tuh nggak suka sebenarnya kalau teman aku tuh telat banget. Aku nggak suka sebenarnya kalau ditungguin orang. Aku nggak suka seperti ini. Kita belajar boundaries kita, mulai dari hal-hal yang eksternal sampai yang internal, yang berhubungan sama diri kita. Saya suka nih, oh saya nggak suka. Saya ngerasa diterabas nih batasan saya. Ada temen demen banget datang ke rumah. Kalau ke rumah langsung duprek-duprek masuk ke kamar. Ya nggak apa-apa sih. Tapi kita nggak nyaman kan. Itu aja kita nggak bisa omongin sama teman kita. Gimana nanti kalau ada batasan-batasan yang terabas sama pacar kita. Karena kebanyakan pelecehan seksual, bahkan perkosaan, relatif lebih banyak dilakukan sama pacar. Orang yang kita kenal, bukan strangers. Jadi pahami boundariesmu. Kalau nggak nyaman, bilang nggak nyaman. Kok saklek banget sih Mbak Zoya jadi orang. Loh, kita mau nggak orang menghargai kita? Kalau kita menghargai diri kita 1000, jadilah orang menghargai diri kita 1000. Kalau nilai kita 1 juta, bikin orang menghargai kita juga 1 juta. Aku nggak suka diginiin. Kamu kalau telat mulu, aku jadi stres deh. Aku sedih loh, aku udah nungguin lama. Misalnya. Ya. Aku gak suka kayak gini yang. Jadi dalam urusan seksual, apalagi ada seorang dating coach, ya saya gak usah sebut namanya. Terus saya emosi sekali waktu saya membaca ada seorang perempuan kalau gak salah umur 26 tahun bilang, coach gimana nih? Ini susahnya kalau coach cinta gak belajar psikologi ya begini ya. Saya udah 3 bulan menjalin ini relasi dengan si cowok ini, kata si cewek ini ya. Umur saya 26 tahun. Nah selama 3 bulan itu, saya benar-benar gak nyaman dipegang tangannya sama dia. Tahu coachnya bilang apa? Wah itu jiwa feminis saya meronta teman-teman. Yang ini. Emangnya tangan kamu cat basah? Kenapa gak mau dipegang? Kalau saya sih jadi pacar kamu, wah. Saya udah murka tuh. Saya langsung DM itu perempuan. Saya bilang, kalau kamu belum nyaman ya gak usah. Ingat tadi emotion bilang apa? Pasti ada alasan kenapa kamu merasakan yang kamu rasakan. Your feeling are valid, oke? Kalau kamu merasa gak nyaman sama si cowok ini atau si cewek ini, ada alasannya loh. Cari tahu. Kenapa ya aku ngerasa kayak gini ya? Kok udah 3 bulan pacaran aku gak nyaman dipegang tangan aja sama dia. Ya kan? Bukannya malah dibilang cat basah, gak bisa dipegang. It's not okay. Jadi pahami boundaries kamu.
Jangan saklek, nggak boleh di sama orang, nggak mau ketemu sama orang steril banget, jangan juga. Oh ternyata aku tuh suka kalau kayak gini. Oh aku nggak nyaman. Jadi pahami kenyamanan ketidaknyamanan kamu, sehingga secara seksual kamu juga bisa memberikan batasan. If I'm ready or not ready. Next kita akan belajar tentang consent. Ya. Ini bisa yang paling atas ini bisa di sini, sama ini bisa diklik nggak? Ini kan ada apa namanya? Ada kayak video kecil. Ya, consent itu adalah persetujuan. Ketika kamu sudah berusia 18 tahun secara hukum, kamu berhak memberikan consent. Makanya kalau punya sepupu, saudara, adik, kakak, anak, ponakan yang usianya 18 tahun, agak susah tuh dia nggak boleh pacaran sama yang di bawah umur, di bawah 18 tahun. Karena secara usia legal dia sudah dianggap orang dewasa, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Yang bisa memberikan consent adalah mereka-mereka yang sudah berusia 18 tahun ke atas. Consent itu jelas, ya. Pingsan bukan consent. Lagi mabok bukan consent. Nggak jawab bukanlah consent. Kamu mau nggak ML sama saya? Consent bukan? Bukan. Jadi dating rape, ya, paling sering dalam perkosaan dalam pacaran. Wah, kamu kan udah mau masuk kamar bareng. Kamu udah masuk kamar bareng-bareng. Kamu rasa sampai di dalam kamar kamu gak nyaman, kamu gak mau melakukannya, ya udah boleh dong. Memang pasti si pihak yang satu lagi akan ngerasa, aduh kentang amat sini, kirain mau taunya enggak. Ya people change. Tapi konsen seperti itu. Demikian juga kalau kamu sampai pacaran, ya. Nih sayang sekali ya nggak bisa di ini. Dia bilang, dia habis berhubungan seks sama pacarnya. Terus dia bilang, oh ya apa? On my way see you soon. Yupsi in the bed. Be there in 5 minutes. I had a great time. Terus dia bilang, I can't wait. We hang out again. You should send me some sexy picture in the meantime. Kamu udah pacaran, kamu udah hubungan seks. Mbak Zoya kenapa aku gak boleh minta fotonya pacarku? Kan aku udah ngeliat semuanya. Aku udah ngeliat kelaminnya, aku udah ngeliat payudaranya, aku udah ngeliat dadanya. Aku udah ngeliat semuanya mbak. Aku pengen foto penisnya, aku pengen foto vaginanya, aku pengen foto payudaranya. Boleh gak? Enggak dong. Kenapa? Karena relationship bukanlah ownership. Relasi itu bukan kepemilikan. Siapalah Anda? Badan saya punya saya. Kalau saya nggak nyaman, I can say no. Yeah, we have sex. Tapi apakah berarti aku mau ngirim foto telanjangku? Ya enggak dong. Itu dua hal yang berbeda. Pas lagi mau hubungan seks setuju pakai kondom, di tengah-tengah melakukan stealthing, mencabut kondomnya. Itu kekerasan seksual. Hubungan seks tiba-tiba direkam, nggak minta izin. Rekamannya diomongin ke orang lain. Itu kejahatan seksual. Ya. Sudah membuat diri kita vulnerable. Oke, next. Ya, jadi konsen penting sekali kalau sudah di atas 18 tahun. Jika, ya, semoga kita tidak sampai ke sana. Tapi jika Anda mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual, ini ada cari layanan. Ini diasuh oleh akun Jakarta Feminis. Di sini banyak sekali kamu bisa bertemu dengan LBH Apik. Dia akan membantu korban kekerasan free of charge. Ya, termasuk juga jika ada komplikasi-komplikasi yang berhubungan dengan pelecehan seksual, kejahatan seksual dan sebagainya. Ya, next. Nanti slide-nya bisa dibagikan dalam bentuk PDF ya, panitia ya. Situationship. Siapa yang lagi di situationship? Situationship. Let's just chill, have sex, and be confused on the fact that we are not together, but have official emotion for each other. Nggak sama orang lain, terus berdua aja,
Tapi pertanyaannya, kalau ketemu temen atau ketemu keluarga atau orang, kita ini apa? Gak bisa dibilangin kan? Kita ini apa? Situationship. Yang coba saya hindari ya dari ceramah saya adalah saya tidak mau teman-teman memiliki situationship. We are together but not really together. We do have sex, we enjoy things. Nggak sama orang lain juga, tapi nggak ada pernyataan apa-apa. Emang masih laku Mbak Zoya? Hari gini harus banget ya kita ngomong kalau oh kita itu ini ya, kita ini jadian ya. Emang masih begitu ya? Karena gini, pernah belanja ke supermarket? Kalau ke belanja ke supermarket pakai troli kan ya? Terus pakai troli ngapain? Ngambil belanjaannya gimana? Ambil kan? Semua belanjaan yang ada di troli kamu yang kamu ambil, itu milik kamu bukan? Belum. Kalau udah keluar ke cash register, udah bayar, baru jadi milik kamu. Jadi, yang namanya situationship, itu sama kayak barang-barang di troli supermarket yang belum dibayar. Itu akan bikin kamu cemas. Nanya mulu, mau dibawa kemana hubungan ini? Aku nih apa? Capek deh, ya kan? Nah, gimana cara menghadapi supaya kita tidak terjebak di dalam situationship? Kalau anak saya, waktu itu saya ingat dia masih SMP, dia sama teman-temannya bilang, iya nih Mi, ini Mami aku tuh ngerasa, ini si Sebastian. Saya bilang, saya kayaknya tahu deh teman-teman jadi cowok. Siapa nih Sebastian, saya gak kenal. Ternyata, itu loh Mi, sebatas teman tanpa kepastian. Chaos. Next. Oke, belum ganti ya di sana. Ini adalah tipe-tipe relationship yang ada di luaran sana kayak begini. Anda mau pilih yang mana? Terserah. Relationship itu ada 3 macam: casual, semi-casual, eksklusif. Ini saya nggak ngomongin prostitut, sugar baby, sugar daddy, sugar mommy, enggak ya. Ini nggak ada transaksional. Tapi kalau punya relationship, tahuin dulu, bukan tanya orang lain, kamu maunya apa, kamu harus tahu kamu maunya apa. Oh, saya mau casual sama kamu, saya cuma mau one night stand, hubungan seks 1 malam. Resikonya ada tentunya. Oh, saya hanya mau ketemu kamu berhubungan seks, di luar sana ya udah. Atau friends with benefit, kita nongkrong, kita hang out bareng, kita juga having sex, tapi di luar lain saya juga punya FWB lainnya. Ada yang bilang gini, Mbak Zoya, aku bilang loh sama FWB ku, kamu gak boleh jatuh cinta sama aku. Idih, lu siapa? Saya bilang gitu. Larang orang jatuh cinta. Yang sehat dalam casual relationship apa? Nanti, if I grow feeling, I let you know. Kita gak bisa ngelarang orang untuk gak jatuh cinta apa enggak. Kan cinta tuh kejalangkung ya. Datang gak diundang, pulang gak dianterin. Bisa gini, aku mau jatuh cinta sama Henry. Aku mau benci sama si ini gitu. Bisa gak? Gak bisa. Kita gak bisa kayak gitu. Kita gak pernah tahu kapan, dimana, sama siapa kita jatuh cinta. Ya, makanya penting untuk kenalin emosi kita. Wah, gue udah naksir nih. Gue udah cemburu nih. Ya, nggak ada yang masuk akal soal cinta. Jadi urusan-urusan hati dijawab, urusan-urusan emosi dijawab dengan emosi. Artinya apa? Ya kalau aku cemburu jangan dilogikain. Ya kok kamu bisa cemburu sih? Kan kamu lebih bagus daripada dia, begini. Iya, aku lebih bagus, tapi tiap hari kamu nge-like Instagramnya dia, nggak pernah like Instagram aku. Nggak ada yang masuk akal tentang cemburu dan cinta. Ya, tapi kalau ada mutual respect, kita tahu bagaimana menghargai orang kita sayang. Nah, ada yang kedua, semi-casual atau semi-eksklusif. Ini ada orang yang open marriage, open relationship, open monogamy. Ada yang punya special terms and condition selama beberapa tahun pernikahan. Ya, mereka akan boleh get away, ya boleh menjadi single dalam waktu 7 hari. Balik lagi, ya udah menikah lagi. Ya, BDSM partner, bondage disiplin sadomasokis. Ini mereka yang biasanya menikmati seks dengan rasa sakit, menerima rasa sakit atau memberikan rasa sakit. Ya, swinger atau swapping, mereka bertukar pasangan atas kesepakatan bersama. Threesome atau ada unicorn partner,
Ya kalau misalnya ada yang mendownload aplikasi kencan plat merah ataupun plat kuning, biasa kan ada pasangan-pasangan foto di sana. Ini ngapain sih pasangan-pasangan ini? Mereka biasa mencari unicorn partner. Mereka mencari satu orang yang biasanya biseksual untuk bisa dipacarin sama mereka. Lavender marriage adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu orang heteroseksual dengan homoseksual. Tapi semuanya sekali lagi dengan konsep dan perjanjian, bukan nipu. Ya, di tengah-tengah itu. Nah, Mbak Zoya, saya mau open marriage aja sama pasangan saya. Oh ya, kenapa Bu? Kenapa Pak? Karena dia selingkuh, saya juga selingkuh. Mending kita open marriage aja. Saya biasanya sangat-sangat tidak menyarankan. Kalau mereka datang pengen open marriage, ya boleh, asal mereka benar-benar masih faithful with each other. Kenapa? Orang yang berselingkuh itu sudah tidak menghargai boundaries, tidak menghargai batasan. Jadi kalau ada pagar tinggi banget juga, ya pagarnya tinggi, pintu gerbangnya udah dibuka lebar-lebar, masih ada loh orang yang manjat pagar. Jadi open marriage, open relationship itu bukan keren-kerenan. Oh aku mau punya pacar banyak, gitu ya. Ya, jadi sekali lagi open marriage, open relationship, open monogami, atau sekarang juga ada yang namanya ENM ya, ethical non monogamy, sama aja. Ya, itu juga ada di semi eksklusif. Gak apa-apa, asal bener-bener mesti jujur, mesti bisa membahas mengenai cemburu, manusiawi cemburu. Nah, kalau eksklusif macam-macam. Kita tahu ada monogami ya, yang paling common, pacaran, in relationship, engagement, menikah. Tapi sekali lagi, kalau kamu menikah, jangan pernah berasumsi udah pasti harus monogami. Tanya pasangan kalian, apa artinya setia sama aku? Apa artinya monogami? Apa yang akan kamu lakukan untuk bisa setia sama aku? Aku akan berubah, kamu akan berubah. Akan ada banyak yang lebih lucu di luar sana. Di atas langit masih ada langit. Gimana caranya kita memperbaiki ini bersama? Selalu ada yang kayak gitu, ya. Poligami, ya. Poligami itu ada dua sebenarnya. Ya, saya ketulis poliandri. Poligami itu ada dua, ada poligini dan poliandri. Poligini itu satu suami yang punya banyak istri, poliandri itu adalah satu istri yang punya banyak suami. Poliamori adalah orang yang menjalin relationship, tujuan pacarnya buat nikah dengan beberapa orang pada waktu bersamaan. Jadi mereka tuh ada group marriage biasanya. Nah, kenapa saya mesti kasih tahu ini? Supaya teman-teman sekalian tahu dulu maunya apa. Oh, sama orang ini aku cuma pengen seks doang. Sama orang ini aku mau jalin relationship. Apa yang kalian mau? Kalau enggak kalian akan chaos. Apalagi sekarang udah gak zaman dong ngasih kode. Kayak Da Vinci aja. Aku udah ngasih kode loh, aku udah ngasih signal-signal loh Mbak Zoya. Aduh, udah deh. Diomongin aja, ribet banget. Ya. Kalau misalnya bisa pacaran kan oke ya, bisa saling kenal. Kalau enggak, ya udah, bisa move on, bisa menata hati dulu. Ya, next. Oke. Just in case, ya namanya juga hidup. Sebenarnya ada 3 perilaku seks yang beresiko. Unwanted pregnancy, ya kan, ini ada kehamilan yang tidak diinginkan, lalu ada infeksi luar seksual dan HIV/AIDS. Ya, kita sih nggak mau sampai ke sana. Tapi sekali lagi sekarang di seluruh Indonesia, semua puskesmas udah sangat komprehensif untuk menjalani tes yang namanya VCT. Dia ada klinik khusus. Kalau kamu benar-benar sudah pernah melakukan hubungan seksual, saya sangat-sangat sarankan untuk mengupdate status kesehatan seksual kamu seperti kamu mengupdate sosial mediamu. Ya, karena apa? Buat saya cinta tidak perlu dibuktikan. Cinta itu diberikan. Tapi apa? Kepercayaan yang harus kita buktikan. Can I trust you? Oke, jadi selama Anda pacaran, kalau Anda ingin menjadi orang yang trustworthy dan juga meyakinkan pasangan Anda bahwa Anda bisa dipercaya, pergi tes VCT berdua kalau tahu Anda sudah melakukan hubungan seks. Ya, tes VCT itu membuktikan bahwa
Biasanya nggak macam-macam sama kamu. Orang bilang, wah di Indonesia mah mau di mana-mana itu yang namanya HIV/AIDS cuma orang gay doang tuh, cuma gara-gara homoseksual. Siapa bilang? Di Indonesia sekarang, dulunya sekitar 20 tahun lalu, kebanyakan HIV/AIDS karena bertukar jarum suntik narkoba. Sekarang tahu gara-gara apa? Kebanyakan yang terkena HIV/AIDS adalah ibu rumah tangga yang gak pernah kemana-mana, hidupnya benar-benar dedicated kepada anak dan keluarga, tapi dia terkena dari suaminya yang jajan kemana-mana. Itu HIV/AIDS paling tinggi. Jadi kalau emang saling cinta, mulai dari pacaran dan tahu udah hubungan seks, apalagi sudah menikah, nggak ada salahnya kok tiap tahun untuk sama-sama tes VCT. Kalau sampai ada unwanted pregnancy itu bukan cuma hanya MBA doang, married by accident karena belum nikah. Orang yang sudah menikah aja tapi nggak siap punya anak itu repot banget. Please, saya nggak akan bisa jawab boleh aborsi nggak boleh aborsi, itu bukan hak saya. Tapi please counseling, karena setiap kasus berbeda. Salah satu yang sangat saya sarankan di perkumpulan Samsara, mereka punya ahli-ahli medis yang merupakan dokter tanpa stigma. Mereka tidak akan kayak ngejudge atau apa segala macam, enggak. Ya, diskusiin supaya kayak gimana. Jangan sampai cari tempat-tempat yang nggak jelas kredibilitasnya, malah nanti mempengaruhi kesehatan reproduksi kalian. Hati-hati ya bagi teman-teman yang sudah berhubungan seks di bawah usia 20, ya apalagi hamil di bawah usia 20, kemungkinan Anda besar sekali untuk kena kanker serviks. Ya, jadi kalau Anda sudah pernah berhubungan seks di bawah umur 20 tahun, ya sebaiknya Anda melakukan suntik HPV. Saya tahu that's very expensive, tapi ya daripada kita hidup dan sengsara di masa tua. HPV itu memang paling signifikan untuk perempuan, tapi banyak laki-laki juga yang kena kanker penis. Jadi nggak ada salahnya laki-laki juga menemani si perempuan pasangannya untuk sama-sama melakukan suntikan HPV. Ya, next. Oke. Terakhir, ya, love will find a way. Saya percaya cinta akan mencari cara, bukan nyari alasan. Aduh aku gak bisa nih yang, aku begini, aku begitu. Enggak, sesimpel itu yang namanya cinta. Cinta itu turunannya positif, yang bikin jadi gak positif itu adalah manusianya. Cinta itu kita berikan dengan tulus. Dan cinta itu akan cari cara, gimana ya caranya supaya kita berdua sama-sama happy. Bukan cari alasan. Ya. Sekian dari saya serahkan kepada moderator, tanya jawabnya.